大家好，我叫佘万里，我的英语名字是法力。现在我在扬州打算，我的专业是汉语国际教育。现在我21岁了啊，我的出生在印尼长辈，谢谢大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ngota Bareng Omdo di episode ketiga. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini yang dilakukan oleh pembicara kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara dengan Fadli yang sedang menempuh pendidikan di Cina. Saat ini udah masuk tahun kedua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak ke Fadli terkait dengan gimana pengalaman dia kuliah di Cina, terus gimana caranya dia bisa mendapatkan beasiswa sampai ke Cina sana. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan sedikit tentang profil tentang pembicara kita hari ini. Oke, namanya Fadli. Di sini memang cuma Fadli atau ada nama panjang lagi? Ya, cuma Fadli aja, Bang. Oke. Yang terkenalnya kalau di Instagram namanya Fadli Nusantara. Oke, lahir di Bangko 16 Mei 1999, asli Merangin. Merangin itu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Ini sama dengan dua pembicara sebelumnya. Sebelumnya dari Jambi dan Sarolangun, sama-sama dari Provinsi Jambi. Fadli ini mengambil jurusan International Chinese Education, luar biasa, di kampus College of Chinese Language and Literature. Kota kampusnya ada di Yangzhou ya? Bacanya Yangzhou, bener ya? Yangzhou. Yangzhou. Aduh, saya di Taiwan tapi bacanya masih salah, Yangzhou. Pengalaman organisasi lumayan sangat-sangat banyak, tapi kita akan baca beberapa. Pertama, warga tingkat 1 Persaudaraan Setia Ternate 2013. Jadi Fadli ini ahli bela diri, bisa dilihat di Instagramnya, banyak banget kegiatan bela diri yang diikutin sama dia di Cina maupun di Indonesia. Terus yang kedua, Ikatan Bujang UPI Merangin 2012. Oh, sebelum ke Cina dia udah famous duluan. Salah satu bujang UPI Merangin 2016. Terus juga dia ini adalah Vice Team Leader Sumatera Genwi Tiongkok 2018. Terus selanjutnya Wakil Koordinator IDM Jambi periode 2018-2019. Oh, ini jadi wakilnya Teguh kemarin. Terus sekarang adalah Koordinator Seni Budaya dan Wisata PPIT Tiongkok cabang Yangzhou periode 2020-2021. Nah, itu sebagian kecil nih tentang perkenalan dari Fadli. Tapi kita akan tanya juga nih. Boleh dong Fadli kenalin dikit ke dulur-dulur semua. Jadi kita untuk penonton kita di YouTube, kita akan panggil dulur-dulur ya, Fadli. Jadi semuanya dulur-dulur. Oke, nanti kita akan sapa mereka dengan dulur-dulur. Oke, silakan Fadli mungkin bisa memperkenalkan diri singkat. Bahasa Indonesia atau Mandarin? Bahasa Indonesia. Oke, dulur-dulur semua, perkenalkan nama saya Fadli. Saya asli Merangin. Sekarang sedang berkuliah di Tiongkok, tepatnya di kota Yangzhou, jurusan International Chinese Education. Mungkin teman-teman pada nggak tahu sih, belum terkenal jurusan ini. Jurusan ini lebih kayak ke pendidikan, keguruan gitu. Jadi kalau sudah lulus bakal menjadi teachernya bahasa Mandarin. Oh, teacher gitu. Mandarin ya? Oke. Ada lagi? Itu aja sih. Oh, itu aja. Oke. Sekarang umurnya 21 tahun. Oh, 21 tahun. Oke, masih single, masih sendiri. Jomblo, tapi dekat sama cewek banyak nih. Oke, siap. Followers di Instagramnya sangat banyak. Silakan follow Instagramnya di Fadli Nusantara namanya. Ini lupa nih promosi nih. Oke, jangan lupa follow ya, Fadli Nusantara. Siap. Mungkin Fadli bisa cerita sedikit nggak sih? Kan mungkin jurusan Fadli itu nggak terlalu familiar nih buat teman-teman. International Chinese Education ya?
Nah itu kan Iya benar. mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman juga, kok Fadli pilih jurusan itu sih gitu? Kenapa sih memilih jurusan itu? Terus juga Fadli tuh ke China itu biaya sendiri atau beasiswa gitu? Kalau emang beasiswa gimana sih cara dapetin beasiswanya gitu? Nah mungkin bisa menjadi informasi buat dulur-dulur yang pengen ke Cina nih melanjutkan pendidikan. Oke, oke, oke. Bisa aku langsung jawab ya, Ya Bang. silakan silakan. Gini dulur-dulur. Jadi sebenarnya awalnya aku nggak minat kuliah di Tiongkok, jujur. Awalnya pengen masuk akademi kepolisian atau akademi militer. Tapi pada awalnya saya gagal, Hmm. terus saya lanjut ke Pare, belajar bahasa Inggris. Hmm. Setelah belajar bahasa Inggris, saya ditawari oleh ayah saya untuk belajar langsung bahasa Cina di Tiongkok. Setelah belajar bahasa Cina di Tiongkok, saya mengambil beasiswa di sana gitu. Jadi Hmm. harus berjuang selama 1 tahun buat belajar bahasa Mandarin dulu, baru mengambil beasiswa di sini. Oh tapi belajar bahasa Mandarin itu maksudnya ayah tadi nyuruh belajar bahasa Mandarin, emang ayahnya punya basic Cina, Tiongkok atau gimana sih? Enggak, itu saya orang Jambi asli kok. Mm-mm. Orang Tebo tepatnya. Ini karena ada koneksi, ada teman yang Oke oke. ngurus kuliah di sana, jadi bisa dibantu sama dia jadinya. Oh jadi waktu itu Jadi ada karena punya kenalan, ayah punya gambaran untuk kuliah di Tiongkok, akhirnya nyaranin, mau nggak kamu kuliah di Tiongkok, belajar bahasa Tiongkok dulu gitu ya. Nanti setelah bahasa Tiongkok baru cari gitu. beasiswanya gitu ya. Heeh. Oke oke oke. Gitu. Jadi terus gimana proses proses setelah setahun belajar Mandarin, terus proses beasiswanya gimana? Kok bisa sampai dapat beasiswa tuh mulai ngajuin beasiswanya tuh gimana tuh prosedurnya? Oh, yang pertama sih kita harus lulus bahasa dulu. Kan Mhm. ada bahasa standarnya, ada HSK, namanya itu Hanying Sweeping Kause. Jadi ada 6 Mhm. tingkat. Jadi kalau ingin berkuliah di sini mendapatkan beasiswa harus lulus level 4, HSK level 4. Setelah Mhm. lulus HSK level 4, jadi nanti setiap kampus tuh ada informasi, tinggal apply aja ntar. Oh, oke oke. Jadi intinya harus punya Mandarin dulu, itu khusus untuk S1 ya? Iya, untuk Oh, S1 Mandarin dulu. Bahasa oke. Inggris nggak terlalu penting kok, soalnya teman saya Mhm. juga yang orang luar negeri, banyak juga yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Cina, Mandarin. Oke oke. Berarti untuk itu untuk S1 harus benar-benar menguasai Mandarin dulu, baru bisa berkuliah untuk S1-nya gitu ya. Bahasa Inggris nggak terlalu perlu gitu ya. Tapi kan Iya, lumayan benar. sulit ya belajar Mandarin selama 1 tahun lumayan ya. Itu Oke, itu ya harus memang berjuang. beasiswanya beasiswa dari kampus ya? Iya, benar, Bang. Itu untuk beasiswanya beasiswa full atau cuman tuition fee untuk biaya kuliah aja atau ada uang jajan, uang saku atau gimana? Oh, BTW itu beasiswa saya di sini beasiswa parsial. Jadi Parsial. beasiswanya cuman ya gratis kampus sama Hmm. sekolah. Kalau biaya hidup Lah, biaya sendiri kampus gitu. dan sekolah tuh maksudnya gimana? Bedanya apa? Gratis kampus, Jadi gratis sekolah. tempat sekolah itu maksudnya kuliahnya Heeh. gratis, Heeh. terus tempat tinggal Mhm. asrama gratis gitu. Oh jadi tempat tinggal dan perkuliahan gratis. Cuman Iya untuk benar. biaya hidup itu masih sendiri. Iya Masih tanggung beasiswa sendiri. orang tua lah ya. Benar. Nah, mungkin dulu-dulu mau tahu nih kira-kira kalau ini range aja Pak, maksudnya rentang berapa kira-kira untuk misalkan spend yang akan kita habiskan selama 1 bulan kalau di Tiongkok tuh kan biasanya kan dia sendiri nih. Nah untuk di Tiongkok itu apakah Hmm, tergolong mahal atau spesialisasi di kota Yongzhou. yang Ya cow. itu kira-kira berapa sih rentan yang kita butuhkan buat spend 1 bulan gitu? Kira-kira sih bisa 1 juta sampai 2 juta. Oh, oke. Jadi nggak terlalu mahal. Saya Hmm. kira nggak terlalu mahal sih, karena tergantung kitanya pengeluaran kita gitu, Mhm. manajemen Oke. uangnya. Oh, yes. Berarti Satu tergantung pribadi juta pun masing-masing ya. cukup juga. Heeh. Hmm. Oke, terus
Itu terkait dengan beasiswanya. Jadi beasiswanya itu dulur-dulur semua bisa apply langsung ke kampusnya. Tapi memang untuk S1 itu ada persyaratan yang sedikit berbeda mungkin dari S2 atau S3 karena harus bisa bahasa Mandarin level 4. Ya kan? Iya nggak? Tadi Iya apa benar. istilahnya? Iya, HS apa HSK? HSK, Hanyun HSK. Sweeping Kause. Nah, itu berarti harus level 4 dulu baru dulur-dulur bisa nge-apply beasiswa ke Tiongkok. Khusus untuk S1, tapi untuk S2, S3 mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin bisa pakai bahasa Inggris. Terus Fadli mungkin bisa cerita nih ke dulur-dulur semua, kok ngambilnya International Chinese Education? Kenapa? Ini pertanyaan emang banyak sih yang bertanya itu. Mungkin aku mau ngasih tahu sama dulur-dulur. Pertama, aku juga suka bahasa, terus dan juga itu menurutku lebih gampang. Terus aku juga berpikir ke depannya, karena Cina aku pikir yang akan datang akan menjadi negara penguasa ekonomi lah. Jadi aku mengambil, kalau seandainya aku jago Mandarin, aku bisa melakukan bisnis. Gitu. Oke. Berarti lihatnya ke depan ya, karena perekonomian kemungkinan besar akan dikuasai oleh Cina gitu. Oke. Nah, untuk itu kita udah tanya-tanya tadi untuk masalah perkuliahan, beasiswa dan lain-lain. Intinya teman-teman nggak sulit kok sebenarnya, tapi memang harus bisa Mandarin dulu level 4. Untuk beasiswanya lebih gampang. Terus kesan pertama kali Fadli sampai di sana apa ya? Karena kan memang Fadli ke sana kan pertama kali hanya belajar bahasa ya, belum berniat kuliah kan. Nah, kesan pertama sampai di sana gimana? Kesan sih. Ada ini nggak? Ada shock nggak? Soalnya kan ada perbedaan budaya, perbedaan pembelajaran pasti, terus perbedaan cuaca, lingkungan gitu. Nah, ada yang bikin shock nggak sebenarnya selama Fadli sampai di sana kesan? Ada sih, betul. Yang pertama rasa makanan agak sedikit berbeda, terus harus gunakan, kalau di Indo kan gunakan sendok gitu, kalau di sini harus gunakan kuaize kalau bahasa Cina itu. Sumpit, ya benar. Jadi agak sulit, terus orang-orangnya juga di sini lebih ambisius gitu. Maksudnya semangat terus. Jadi agak kaget juga. Kalau di Indo kan kadang-kadang santuy gitu kan. Kalau sini struggle terus gitu kan. Jadi agak kaget juga sih. Hal yang kesan pertama kali nyampe di sana seperti itu berarti ya, terkait dengan shock makannya berbeda gitu ya. Terus cuaca juga sih. Cuaca juga karena kan di sana 4 musim kan ya. Ya benar. Fadli datang pada saat musim dingin atau musim panas? Musim apa ya? Musim gugur. Awalnya musim gugur datangnya. Tapi setelah musim gugur, karena ada selanjutnya musim salju, winter, itu kaget serius. Kedinginan kulit. Suhu bisa sampai berapa tuh di sana tuh? Waktu itu waktu saya pertama kali belajar beda kota ya. Pertama kali belajar bahasa Cina di kota Lanzhou, bagian barat Cina. Tapi untuk sekarang saya di timur Cina. Jadi waktu di bagian barat Cina itu memang dingin gitu. Jadi suhunya sampai -4 gitu. Wow. Gitu memang kadang-kadang nggak mandi itu, mandi cuma sekali gitu. Biasanya kan di Indo 2 kali gitu. Karena cuaca dingin 1 kali jadinya. Terus sebenarnya cara ngatasin perbedaan-perbedaan itu terutama terkait dengan makanan. Kan makanan tuh katanya tadi berbeda. Terus cara Fadli survive dengan hal-hal tersebut gimana tuh? Mungkin bisa di-share ke dulur-dulur gimana sih kalau kita kena shock culture atau shock terhadap lingkungan, makanan gitu. Cara survive-nya gimana? Kalau bagi aku sih, pertama memang kalau kita memang lidah Indonesia, coba daerah lain gitu kan. Memang agak gimana, enak gitulah gitu kan. Tapi coba aja terus. Jadi lama-lama terbiasa gitu.
Terus mental juga perlu dilatih sih. Mental Maksudnya seperti apa kalau tuh? kan harus kuat lah mental karena tadi di sini juga pernah kadang-kadang ribut sama orang luar atau segala macam karena basic tadi bela diri gitu kan. Wow. Jadi harus kuat mental juga. Ngomong-ngomong bela diri nih, kalau lihat di Instagramnya kan famous banget nih, ikut acara ini, acara itu di Instagram gitu kan. Kok bisa sih gitu loh? Berarti kan tadi kan kayak baca di profilnya memang punya basic silat dari Indonesia gitu ya, bela diri lah. Nah, Iya terus nyampe benar-benar. ke Tiongkok, kok bisa jadi famous lagi gitu? Kok makin famous gitu? Kok makin terkenal di Tiongkok gitu? Itu gimana ceritanya tuh? Iya, iya. Pertama sih gini, di sini kan juga ada bela diri kungfu lah. Jadi hampir-hampir mirip sama kayak pencak silat. Jadi kalau waktu saya belajar kungfu, ikut join tim mereka, jadi kayak belajar itu gampang aja. Jadi Oh, udah punya basic. karena punya basic 5 kali lebih cepat dari mereka, cepat pahamnya gitu. Terus diajak join nampil di sini, nampil di sini. Wow. Jadi ya ikut aja gitu kan. Oke, gitu nampil masuk TV juga kan. Ya oke gitu. Makin terkenal. Di Tiongkok terkenal, di Indonesia Iya. tidak terkenal. tapi terkenal di Merangin. Terus hal yang paling disukain dan nggak disukain dari selama Fadli di Tiongkok apa sih? Ya nggak disukain ya jauh dari orang tua sih. Kalau yang paling nggak disukai. Kalau yang lainnya gampang aja. Yang lainnya gampang aja, semua suka lah ya istilahnya gitu ya. Ya semua suka karena dari kecil juga sering pergi-pergi kemana-mana. Cuma suka jalan-jalan jadi udah terbiasa lah. Cuman yang gak enaknya jauh dari orang tua, kadang-kadang rindu, tapi pengen pulang ya gimana kan jauh gitu. Emang udah berapa lama nggak pulang nih? Ini BTW udah kurang lebih 1 tahun nggak pulang. Udah 1 tahun nggak pulang, apalagi ada corona makin nggak bisa pulang ya. Iya bener, ada corona nggak bisa pulang. Oke. Terus, kalau Fadli kan memang berarti tidak punya hambatan sama sekali ya ketika mau kuliah ke Tiongkok ya, karena memang dari sisi orang tua pun sangat mendukung ya, karena orang tua yang nyuruh waktu itu ya. Tapi Iya bener. ada nggak sih di dalam diri Fadli ketika diminta sama orang tua untuk lanjut ke Tiongkok, terutama untuk belajar bahasa Mandarin ya, karena waktu itu nggak kuliah kan. Nah, itu tuh ada nggak Iya sih bener. perdebatan dalam diri ataupun kayak, aku nggak mau ngapain aku ke Tiongkok belajar bahasa Mandarin gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing ke dulur-dulur yang mungkin ada case yang sama, orang tuanya minta dia belajar bahasa di daerah mana gitu. Tapi dianya kayak, oh ngapain jauh-jauh, aku masih pengen di Indonesia, masih pengen ini terus. Nah, gimana tuh kalau Fadli bisa sharing nggak tuh terkait pengalaman-pengalaman itu tuh? Oh gitu. Awalnya sih gini, kalau boleh jujur, orang tua emang nyuruh nyuruh Fadli buat belajar bahasa Mandarin. Tapi kayak mau lihat dari diri sendiri, anaknya sendiri punya motivasi nggak ke sana. Jadi kayak dihambat-hambat dulu, nggak usah deh berangkat di sana gitu, kuliah di Indo aja gitu. Kayak dimain-main gitu, di PHP-in gitu kan. Oh. Jadi anaknya tuh semangat ya dia, oh oke lah gitu. Terus kayak mohon tolonglah ya gitu, pengen kuliah di Tiongkok gitu. Dan dari ibu saya juga nggak setuju awalnya. Kalau Terus gimana dari orang tua ibu ngeyakinkannya? saya nggak setuju kalau Meyakinkannya gimana? saya meyakinkannya gini yakin Fadli ya mama percayalah sama Fadli. Fadli kan orangnya baik-baik aja ngapain. Terus ya sering bantu mama juga di sini. Jadi percayalah sama Fadli. Fadli bakal sukses sana gitu. Pokoknya rayuan lah perlu gitu. Oke. Tapi akhirnya mamanya luluh ya? Ya lulu gitu. Ya udah Luluh dan berangkat akhirnya gitu. membiarkan anaknya berangkat ke Tiongkok ya untuk waktu yang cukup lama gitu kan. Oke, Nangis very sih good. dulu kemarin. Nah, kalau menurut Fadli sendiri kehidupan masyarakat di Tiongkok itu tuh
gimana, sama nggak sih sama kayak yang diceritain orang-orang di berita-berita gitu kayak daerahnya jorok gitu. Tapi bisa jadi kan Oh, kemungkinannya kenyataannya bersih kok gitu. Itu nah, ada nggak sih sebenarnya, maksudnya perbedaan-perbedaan yang Fadli lihat dari eh, apa yang Fadli tahu pas di Indonesia gitu. nah, pertama sih waktu Fadli mau berangkat di Hmm. Cina juga searching juga di Google kan. Hmm. Katanya di Tiongkok itu orangnya jorok-jorok, terus Hmm. WC-nya kurang enak Ya. baunya gitu kan. Hmm. Banyak lah yang Hmm. stigma negatif lah tentang Tiongkok. Tapi waktu datang ke sini, ya bersih-bersih aja, aman-aman aja sih. Nggak ada yang terlalu kotor, kecuali kan setiap daerah ada yang misalnya ada beberapa yang kotor emang Hmm. ada. Tapi keseluruhan secaranya bersih sih. Udah Oke. bersih. Berarti Cuma ada berarti beberapa berarti tempat yang stigma kotor ada. negatif itu nggak Fadli temuin ya pas sampai di sana ya. Enggak. Ini ngomong-ngomong, Fadli tinggal di asrama sekarang. Iya beneran, Tapi bener-bener. kok asramanya kayaknya bagus banget ya, ada AC di belakang. Iya, Itu memang fasilitas yang disediakan sama kampus berarti ya, kita nggak nambah biaya apapun ya. iya. Enggak. Itu fasilitas semuanya. Listrik gratis juga. Tapi kalau Fadli sendiri makan, masak, beli atau gimana? Eh, kadang saya juga orangnya malas masak sih. Tapi Karena bisa corona masak. ini aja belajar masak. Oh, Tapi bisa, tapi di asrama bisa masak. bisa. Oh, bisa. Cuman lebih banyak beli ya di luar ya. Tapi kalau pengen nabung, bagusnya masak sih, lebih hemat juga. Oke, pengen nabung. Kalau pengen nabung, Pengen pengen sesuatu nabung. yang dibeli. Heeh. Oke, siap, siap. Nah, apalagi ya kira-kira yang kita bisa kasih tahu nih sama dulu-dulu semua, karena oh iya, pengalaman kuliah kali ya. Kalau pengalaman kuliah tuh gimana sih di sana? Karena kan S1, S2 pasti beda nih. Iya S1 benar. apakah ke mata kuliahnya dipilihin atau kita bisa pilih sendiri? Terus jadwal kuliahnya dipilihin atau kita bisa pilih sendiri gitu. Hmm. Itu gimana tuh? Di sini kalau Fadli, pertama emang kelasnya full gitu. Kalau untuk tahun pertama. Senin sampai Jumat? Jadi ada ya Senin sampai Jumat, maksudnya full ini full day gitu. Oh, full Dari day pagi, sampai sore. pagi, sore, malam pun ada kelas Oh, ada juga kelas gitu. juga. Wow. Iya, memang karena dari guru dosen di sini juga bilang karena kalian jurusannya bahasa Mandarin, jadi kalian harus di-press terus. Emang harus jago Wow. Mandarinnya gitu. Itu Senin sampai Jumat. Malam, iya malam sampai malam pun masih kuliah gitu. Tapi Luar malamnya kayak biasa. mandiri gitu. Oh. Jadi kayak ada dosen kalau kita bingung nih, Hmm? bingung nggak tahu nih Mandarin artinya apa, jadi bisa Hmm? konsultasi gitu, tanyain Konsultasi gitu, online atau ketemu? ketemu kalau gitu. Oh, Kalau sekarang dosennya ada di online kampus kan. malam-malam. Bener. Wow. Luar biasa ya, dosennya standby di kampus sampai malam. Waduh. Keren sekali ya. Berarti pressure-nya luar biasa ya, Senin sampai Jumat kuliah, pagi sampai sore gitu ya. Iya bener. Luar biasa, luar biasa. Pulang-pulang sudah jago sekali Mandarin nih pasti nih. Nah, Iya. eh Dan juga di sini, apa tuh? oke. Apa Di tuh? sini juga Fadli kelasnya tuh internasional semua bang. Oh, orang internasional semua. Jadi Oh, nggak ada orang enggak, Tiongkoknya ya. China, enggak. Oh, Jadi dan semuanya ibaratnya dari orang sama luar. mahasiswa internasional bahasa Inggris atau Tiongkok? Kalau yang bisa bahasa Inggris, kita bisa speak Inggris lah sama dia gitu kan. Hmm. Kalau yang nggak bisa ya ajak Mandarin gitu. Banyak Kan ada beberapa mahasiswa yang nggak bisa. internasional ke sana datang cuman bisa dengan Mandarin tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Ada yang kayak gitu, beberapa ada. Tapi sebaiknya nih menurut Fadli ketika mau melanjutkan pendidikan S1 setelah SMA ke sana itu harus bisa bahasa Inggris atau enggak? Ada baiknya bisa bahasa Inggris sih. Ada Karena baiknya bisa. bahasa Inggris tuh penting karena di airport kita perlu juga gitu. Terus untuk yang Inggris,
beasiswa tadi, yang untuk beasiswa tadi itu seberapa sulit sih kita nge-apply? Maksudnya kita cuma buka website, lengkapin bahan, kirim ke mereka, mereka Hmm. kasih pengumuman, oh lulus gitu. Ataukah semudah itu atau ada proses yang sulit yang harus kita lalui gitu? Itu yang abang ceritakan tadi gampang itu. Yang sulitnya itu Sangat untuk gampang. nembus belajar bahasa Mandarinnya itu yang sulit. Oh, jadi kalau sudah Jadi level 4 itu gampang banget gue dapet beasiswa gitu ya? bener, right, Wow. gitu. Wah. Kalau gimana ya? Intinya Mandarin itu memang awal titiknya itu bahasa Mandarin. Ada yang belajar selama 2 tahun, 3 tahun, ada yang Oh, setahun. ada yang sampai Karena dia lama sekali ya? karena tiap orang beda-beda kan gitu. Oh, Fadli termasuk cepat 1 tahun. Lumayan lah. Walaupun bergadang terus nyita Mantap. waktu gitu. Mantap. Intinya adalah kegigihan dan kesungguhan ya. Iya, bener. Nah, mungkin ini terakhir pertanyaan dari Abang. Padli mungkin bisa sampaikan pesan Padli buat dulur-dulur semua. Terutama mungkin kan dulur-dulur kita yang jauh dari informasi, jauh dari kota, misalkan gitu kan, yang pemikirannya masih nggak mau keluar dari kotanya ataupun nggak mau kuliah ke luar negeri gitu. Mungkin Padli ada pesan buat dulur-dulur kita semua untuk menyemangati mereka supaya mereka semangat nih buat seperti Padli dan dulur-dulur lain yang berkuliah di luar negeri gitu, terutama di Cina gitu. Gimana? Oke. Gini Lur, ini kasih saran Lur. Kalau menurut aku pribadi, memang pertama Lur harus banyak-banyak berteman, banyakin link. Terus juga harus kalau pengen kuliah keluar harus banyak-banyak search di Google gitu. Di Instagram juga banyak udah informasi beasiswa. Jadi tinggal kitanya aja ngambil kesempatan, tinggal kitanya mempersiapkan diri gitu. Kalau pengen di luar juga bagus buat kedepannya, prospek kedepannya. Karena kita banyak mengenal budaya-budaya luar, jadi mental terlatih gitu. Jadi aku saranin memang ada baiknya kalau buat kenal banyak orang, kenal banyak budaya, atau pengen nikah sama orang luar gitu kan. Oke. Berkuliah lah di luar Siap. negeri gitu. Oke, siap. Tadi Abang kayaknya ada kelupaan mau nanya tentang PPIT. PPIT itu ketika Fadli sampai di Tiongkok, apakah ada sambutan dari PPIT? Oh ya, Fadli waktu itu belajar bahasa Mandarin ya, berarti kan nggak lewat PPIT Iya ya. benar. Tapi kan sekarang sebagai pengurus PPIT nih, ada nggak sih program Hmm. PPIT yang misalkan ada mahasiswa baru, kita akan lakukan penjemputan gitu di bandara untuk dibawa ke kampus gitu. Itu ada nggak sih program-program kayak gitu dari PPIT? Ada. Jadi kita bakal nyambut di bandara, terus ada kayak sejenis apa kalau masuk di kuliah itu apa namanya? MOS atau Orientasi. apa? Orientasi. Orientasi, tapi kayak bermain-main aja biar saling Oh. kenal-kenalan. Itu ada kok Itu dari diadakan sama program PPIT PPIT ya ya. untuk saling perkenal gitu ya. Bener. Jadi PPIT-nya ada per kampus atau per daerah? PPIT, jadi ada daerah. Jadi PPIT itu ada pusat, ranting, cabang. Ada Oh. pusat, cabang, ranting gitu. Kalau di Banyak sini. juga ya. Hmm. Kalau Padli ini berarti di cabang ya? Ya, di cabang lumayan besar sih. Cabang Yangzhou ya? Karena orang Indonesianya udah kurang lebih 260-an. Banyak Kurang ya di lebih. Yangzhou sendiri. Itu Bener. tersebar di beberapa kampus atau di satu kampus doang? Tersebar di beberapa kampus. Jadi intinya adalah buat dulur-dulur yang mau ke Tiongkok itu bisa jangan khawatir karena memang dari PPIT itu ada fasilitas penjemputan ke bandara. Jadi dulur-dulur nggak bakal terlantar lah istilahnya kalau di Tiongkok ya. Iya. Ya, soalnya PPT juga nyiapin gitu, misalnya ada kebingungan atau keluh kesah tentang apa yang terjadi di Tiongkok, PPT siap kok gitu, Oke, nolongin gitu. Karena termasuk Padli ada juga masalah, siap ya. soalnya temen, iya, soalnya ada kemarin yang kesasar, Oh gitu, ceritanya ada yang oke. kesasar, dia ke daerah lain, terus ngubungin PPIT jadinya. Jadi ya Oke. ditunjukin jalannya. Banyak lah.
Kalau kerja Banyak dari lah ya. kocak Intinya gitu adalah banyak. PPIT itu akan sangat membantu dulur-dulur semua yang mau kuliah di Tiongkok maupun yang sedang di Tiongkok mau mencari-cari informasi untuk daerah-daerah lain mungkin bisa melalui PPIT. Nanti kita akan share Instagram PPIT di description YouTube-nya. Terus juga kita akan share Instagram-nya Fadli juga. Nanti jika ada yang mau bertanya tentang kuliah di Tiongkok bisa DM Fadli langsung di Instagram-nya atau tinggalin komen di YouTube-nya. Nanti insya Allah saya akan bantu untuk tanyakan ke Fadli. Gitu ya. Fadli oke ya Instagram-nya di-share ya Ya. ke dulur-dulur semua ya. Oke, nggak apa-apa, Nggak santai apa-apa aja ya, Mas. aman ya. Karena Aman-aman. Fadli tuh followernya udah 4.000 apa 5.000 gitu. Lupa. Kalau nggak salah banyak banget followernya. 4.000-4.000-an. Oh iya, karena dia udah famous duluan dari dulunya gitu. Nah, tadi kan Fadli pengen perkenalan pakai bahasa Mandarin. Nah, sekarang memang kesempatannya karena memang Oke. perkenalan pakai bahasa Mandarin itu selalu di belakang. Jadi selalu Oh, oke, diminta. oke, oke. Selalu diminta terakhir karena memang Eh, sebelum penutupan kita mau para pembicara kita tuh perkenalan diri lagi tapi pakai bahasa dari negara masing-masing. Nah, sekarang oh, Fadli gitu. boleh Oke, oke. perkenalkan diri dengan bahasa Mandarin. Jadi pakai bahasa Mandarin dulu, perkenalkan dirinya, nanti sudah Oke, selesai baru diterjemahin. Apa sih yang Fadli bilang tadi? oke, oke. Bisa dimulai sekarang, Bang? Ya silakan, silakan. Oke. 大家好，我叫佘万里，我的英语名字是法力。现在我在扬州打算，我的专业是汉语国际教育。现在我21岁了啊，我的出生在印尼长辈，谢谢大家。OK，谢谢，谢谢。谢谢. 谢谢 sama kan? 谢谢 juga kan di Tiongkok kan? Beda? Iya benar. Hmm. 谢谢. Tapi kok perkenalan pertama nggak pakai ni hao ya? Emang di Tiongkok nggak pakai ni hao? Nggak. Ni hao itu BTW buat satu orang aja. Jadi kalau Oke. dajahao buat kalau semua gitu. Oh, Hello dajahau itu buat everybody. semua. Oke, abang mungkin belajar Uh, Mandarinnya kurang dalam kali ya. Oke, oke. Itu tadi ngomongnya artinya apa artinya? kurang lebih gini. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Siwandi, nama Inggris saya Fadli Oh, gitu. si Wan Nama Li English name-nya. nama Mandarinnya ya? Nama Chinese name ya, Chinese Oh, name oke. Fadli. Saya berkuliah di Yangzhou, Universitas Yangzhou, jurusan International Chinese Education. Sekarang saya umurnya 21 tahun. Saya lahir di Indonesia, Jambi. Oke. Gitu. Itu. Mantap, mantap. Oke, oke. Udah jago sekali ya, tapi kayaknya nadanya masih kurang halus tadi. Kurang cepat Iya, juga. Biasanya nada Jambi masih ada. iya, makanya tadi kedengeran nadanya kurang halus, terus juga kurang cepat tuh kalau orang orang Tiongkok asli atau orang Taiwan asli itu ngomong cepet banget. Gitu. Jadi ini masih Kecangkuan. mungkin karena masih 2 tahun. Nanti setelah ini baru Perlu latihan lagi. siap, siap, siap. Oke, Fadli, mungkin interview kita sore ini cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Fadli bermanfaat buat dulur-dulur semua, terutama yang mau kuliah di Tiongkok. Jadi Ya. untuk yang S1 khususnya karena Fadli menempuh pendidikan S1 syaratnya adalah dulur-dulur semua harus punya HSK level 4 untuk bisa dapat beasiswa Iya. di Tiongkok. Nah, terus juga jangan pernah takut karena memang ada saudara-saudara kita di Indonesia yang di sana, dulur-dulur bisa menghubungi PPIT ataupun bisa DM Fadli langsung. Nanti description tentang Instagram Fadli ada di YouTube description-nya. Jadi dulur-dulur bisa lihat di situ ya. Sheshe Fadli buat waktunya di sore ini. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat buat kita semua. Oh ya, bisa ngomong Mandarin untuk jangan lupa nonton Ngota Bareng Omdo di YouTube channel Omdo Berjalan Baik. Itu bisa nggak dipromosin pakai bahasa Mandarin? Oh, bisa. Jangan lupa nonton Ngota Bareng Omdo di YouTube channel Omdo Berjalan Baik gitu.
Ayo. Oke. Iya. 大家好，不要忘记看我们的 YouTube Omdo，那个非常好，很多 information。 Itu artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Semuanya jangan lupa buat nonton Omdo ya, Heeh. Omdo TV, buat di sana juga banyak informasi, jadi sangat bermanfaat gitu. Oke, siap. Cece, Padli, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dulur-dulur semua, karena kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan pembicara-pembicara lain. Untuk next episode kita akan ngobrol sama seorang mahasiswa daftar S2 tapi kuliah S3. Itu gimana tuh di Taiwan. Jadi kita akan ngobrol banyak nanti. Dia daftarnya S2 tapi kok kuliahnya S3 gitu. Nah, kita akan ngobrol banyak di episode berikutnya dari negeri Taiwan. Oke? Terima kasih dulur-dulur semua. Terima kasih Padli. Kita tutup Ngota Bareng Omdo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.